Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 203. Jika menurut spoiler, anime Boruto episode 203 berjudul The Raid. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah penggerebekan. Anime Boruto episode 203 rilis hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 203 sudah beredar di Twitter. Isi spoiler atau bocoran ceritanya adalah Jigen menyerang desa Konohagakure. Dari karma Kawaki, Jigen tiba-tiba muncul. Saat semua orang berjuang dengan invasi tak terduga ini, Naruto berjuang untuk melindungi Kawaki agar tidak diculik. Hokage saat ini dan pemimpin Kara, pertarungan untuk nasib Kawaki akan segera dimulai. Itulah spoiler atau bocoran cerita anime Boruto episode 203 yang admin dapatkan di Twitter. Anime Boruto episode 203 mengadaptasi manga Boruto chapter 36 karena isi ceritanya sama dengan manga Boruto chapter 36 yang berjudul Serangan Kejutan. Oke, sekarang kita bahas cerita lengkap anime Boruto episode 203 berdasarkan manga Boruto chapter 36. Cerita dibuka dengan Boruto yang sedang melompati pepohonan-pepohonan. Boruto tiba-tiba terpeleset dan menabrak pohon di depannya. Setelah menabrak pohon, Boruto terjatuh dan menghantam tanah. Boruto terjatuh di depan Mitsuki. Mitsuki lalu mendarat di tanah. Boruto merasa kesakitan setelah terjatuh. Mitsuki melihat pohon yang membuat Boruto jatuh, lalu melihat Boruto. Sambil melihat Boruto, Mitsuki mengatakan kepada Boruto, "Tak biasa sekali kau salah langkah." Boruto masih merasa kesakitan. Boruto mengatakan kepada Mitsuki, "Tak biasa, itu bahkan tak pernah terjadi. Ini pertama kalinya sejak aku menjadi ninja." Tubuhku tiba-tiba membeku. Karma Boruto tiba-tiba aktif. Mitsuki yang melihatnya mengatakan kepada Boruto, "Boruto, tangan kananmu." Boruto terkejut dan melihat tangan kanannya yang karmanya aktif. Sambil melihat karmanya aktif, Boruto mengatakan, "Karmanya ini menyebar. Apa gara-gara ini aku terjatuh?" Mitsuki menanyakan kepada Boruto, "Bukan kau yang menggunakannya?" Boruto menjawab, "Tidak, aku belum bisa menggunakannya. Cuma aktif saat pertarungan sengit atau kalau aku di dekat Kawaki." Mitsuki mengatakan, "Kawaki? Apa sesuatu terjadi padanya?" Hokage ketujuh bersamanya sekarang. Tapi Boruto mengatakan, "Aku punya perasaan yang buruk tentang ini." Boruto mengatakan itu sambil berkeringat. Beralih di rumah Naruto. Di sini Kawaki sedang mencari serpihan emas bunga yang hilang. Naruto sedang minum sambil melihat Kawaki. Melihat Kawaki yang sedang melakukan sesuatu, Naruto menanyakan kepada Kawaki, "Kawaki, apa yang kau lakukan?" Kawaki menjawab, "Aku mencari pecahan dari vasnya. Kurang satu." Naruto mengatakan, "Aku ragu kau akan menemukannya sekarang. Hinata bersih-bersih setiap hari." Kawaki mengatakan, "Kau mungkin benar, tapi gak bisa kubiarkan begitu saja sebelum kuperiksa sendiri." Naruto mengatakan, "Lagi pula kerjamu bagus. Vasnya sudah diperbaiki." Kawaki mengatakan kepada Naruto, "Apa bagusnya vas yang bocor?" Naruto mengatakan, bukan itu." Kawaki mengatakan, "Dan juga mengatakan hal seperti itulah yang membuat Boruto meneriakimu, tahu?" Naruto tersenyum dan mengatakan, "Benar juga." Beralih ke Shikadai dan Inojin berada. Mereka berdua sedang bermain kartu. Inojin mengatakan, "Bagaimana menurutmu tentang dia?" Shikadai menanyakan kepada Inojin, siapa? Dia yang mana?" Inojin menjawab, "Kawaki. Kita jadi teman sih, tapi apa kita bisa mempercayainya begitu saja?" Shikadai mengatakan, "Maksudmu tentang dia? Mungkin mata-mata musuh begitu." Inojin mengatakan, "Ayahku dari Anbu, jadi dia selalu mengawasi hal yang mencurigakan. Tapi sepertinya dia cukup mempercayainya. Ibuku juga bilang untuk menjaga jarak dengannya." Sambil memegang kartunya, Shikadai mengatakan kepada Inojin, "Ayahku kayak ibumu, atau malah lebih waspada. Ya, kurasa ini normal bagi orang tua untuk merasa khawatir." Setelah mengatakan itu, Shikadai melemparkan kartunya di depan Inojin. Inojin terkejut dengan kartu yang dilemparkan Shikadai. Berkat kartu yang dikeluarkan Shikadai ini, Inojin menjadi kalah dalam permainan itu. Inojin mengatakan, "Sial, aku kalah lagi." Shikadai tertawa dan mengatakan, "Jangan meremehkan deck commonku. Bagaimanapun, secara pribadi aku suka Kawaki. Kau tahu, kurasa dia orang yang jujur." Inojin mengatakan, "Kuharap kau benar." Beralih ke toko bunga Ino.
Di sini Ino sedang bersama Sakura. Sakura berniat membeli bunga di toko bunga milik Ino. Sambil memegang bunga, Ino mengatakan kepada Sakura, "Kau kesini beli bunga, biar ku tebak, Sasuke mau pulang?" Dengan perasaan malu, Sakura mengatakan, "Iya." Sakura lalu memegang bunga yang dibelinya dari Ino. Ino mengatakan kepada Sakura, "Misi penting atau tidak, aku gak tahan sama suami yang hampir gak pernah di rumah. Tapi aku juga agak cemburu padamu yang tetap terus jadi gadis yang jatuh cinta selamanya." Sakura tertawa dan mengatakan, "Terkadang aku merasa kesepian, tapi sudah cukup sekarang." Dia pulang ke rumah dengan selamat, walaupun jarang. Ino mengatakan, Iya, aku nggak pernah bisa melakukannya." Kemudian Sarada datang ke toko bunga Ino. Sambil membuka pintu, Sarada mengatakan, "Halo Ino-san." Ino mengatakan, "Oh, selamat datang." Sakura menyebutkan nama Sarada. Sakura agak heran dengan Sarada yang tiba-tiba datang ke toko bunga Ino. Sarada mengatakan, "Aku mencarimu, Mama. Ada yang ingin aku tanyakan. Tanda di dahimu, jelaskan padaku tentang Byakugo no Jutsu." Beralih ke Kashinkoji berada, dia masih berada di menara tempat dia bersembunyi. Kashinkoji masih mengawasi Kawaki melalui mata katak Kuchiyose-nya. Katak Kuchiyose Kashinkoji berada di luar rumah Naruto. Katak ini mengawasi Kawaki melalui jendela ataupun pintu rumah Naruto. Sambil mengawasi Kawaki, dalam hati Kashinkoji mengatakan, "Sudah cukup lama sejak kekalahan Delta. Aku mengantisipasi Jigen bakal melakukan pergerakan, tapi tetap tidak ada tanda-tanda darinya. Dari Delta, dia seharusnya juga mengetahui kalau Boruto memiliki karma. Jadi apa yang akan kau lakukan, Jigen?" Sementara itu di rumah Naruto, Kawaki masih mencari serpihan emas bunga yang hilang. Kawaki mengatakan, "Sial, gak ketemu. Kayaknya memang sudah hilang." Naruto yang sedang berada di luar rumah dan mau membuang sampah mengatakan kepada Kawaki, "Sudahlah Kawaki, biarkan saja." Naruto menyuruh Kawaki untuk membiarkan serpihan emas bunga yang hilang itu. Kawaki mengatakan, "Sial, akan kulem saja lubangnya." Lalu Hinata dan Himawari pamit kepada Naruto untuk pergi berbelanja buat makan malam. Hinata mengatakan kepada Naruto, "Naruto, kami pergi belanja buat makan malam." Himawari mengatakan kepada Naruto, "Sampai nanti." Naruto mengatakan, "Oke, hati-hati di sana." Naruto lalu meletakkan sampahnya di belakang rumah. Sementara itu, secara tiba-tiba Kawaki terkejut. Kawaki lalu melihat telapak tangan kirinya yang terdapat karma. Kawaki agak kebingungan dengan pola karma yang tiba-tiba berubah dengan sendirinya. Pola karma ini bentuknya tidak biasa. Pola karma ini bentuknya mirip dengan monumen Otsutsuki yang didatangi Sasuke di dimensi lain. Pola karma ini adalah lambang dari Ishiki Otsutsuki. Beralih ke toko bunga Ino, di sini Sakura sedang menjelaskan mengenai tanda di dahinya atau Byakugo no Jutsu kepada Sarada. Sakura mengatakan kepada Sarada, "Jika ini jutsu di mana pada saat darurat kau bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan menggunakan cakra yang tersimpan di tanda ini sedikit demi sedikit tiap harinya." Sarada mengatakan, "Hokage ke-7 sudah bilang soal itu. Yang ingin ku tahu kenapa tanda tersebut mirip dengan karma. Jadi aku bertanya-tanya apa ada hubungannya." Sakura mengatakan, "Menurut Guru Tsunade, Hokage kelima itu merupakan jutsu yang sudah ada sejak dulu sekali, sejak zaman Rikudo Sennin." Sarada mengatakan, "Rikudo Sennin?" Sakura mengatakan kepada Sarada, "Oh benar juga, aku harus belanja setelah ini. Jadi kamu keberatan membawa bunga ini pulang?" Sakura mengatakan itu sambil memberikan bunga yang dibelinya dari Ino. Dengan agak terkejut, Sarada mengatakan, "Bunga? Jangan-jangan ayah mau pulang?" Sakura membalas perkataan Sarada dengan senyuman. Sarada pun gembira setelah mengetahui dari Sakura kalau Sasuke akan pulang. Lalu tiba-tiba Ino terkejut sampai mau pingsan. Sakura dan Sarada agak kebingungan dengan tingkah laku Ino. Sakura memanggil nama Ino. Ino mengatakan, Apa ini? Cakra yang sangat jahat." Ino merasakan cakra yang sangat jahat dan tidak biasa. Itu sebabnya Ino terkejut bukan main. Ino merasakan cakra itu di rumah Naruto, tempat Kawaki berada. Sementara itu, tangan kiri Kawaki gemetar sambil melihat telapak tangan kirinya yang terdapat karma. Kawaki dalam hati mengatakan, "Apa? Karmaku?"
Lalu Naruto melihat Kawaki dan mengatakan, "Kawaki, ada apa?" Kashinkoji hanya diam mengawasi Kawaki melalui mata kata Kuchiyose-nya. Kawaki lalu memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Karma Kawaki tiba-tiba mengeluarkan portal dimensi. Kawaki terkejut dan kebingungan karena karmanya tiba-tiba mengeluarkan portal dimensi. Naruto dan Kashinkoji juga terkejut dan kebingungan dengan karma Kawaki yang tiba-tiba mengeluarkan portal dimensi. Kawaki terdiam melihat portal dimensi yang baru saja keluar dari karmanya. Sambil melihat portal dimensi yang keluar dari karma Kawaki, Naruto mengatakan, Apa yang terjadi?" Naruto kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian Jigen muncul dari portal dimensi tersebut. Kawaki, Kashinkoji, dan Naruto terkejut melihatnya. Jigen keluar dari portal tersebut dengan santainya. Sambil melihat Jigen, Kawaki mengatakan, "Kau, Jigen." Jigen hanya diam sambil melihat Kawaki dengan tatapan sinis. Sambil melihat Jigen melalui kata Kuchiyose-nya, Kashinkoji dalam hati mengatakan, dia muncul melalui karma Kawaki. Tidak mungkin. Jika dia bisa melakukannya, maka tidak perlu untuk misi pemulihan wadah. Jadi kenapa dia memerintahkannya? Jigen lalu melihat kata Kuchiyose Kashinkoji. Kashinkoji terkejut dan dengan cepat menghilangkan kata Kuchiyose-nya. Kata Kuchiyose Kashinkoji pun menghilang. Sekarang Kashinkoji kehilangan indera penglihatan jarak jauh untuk mengawasi Kawaki. Jigen melihat kata Kuchiyose Kashinkoji yang menghilang. Jigen hanya terdiam. Sementara Kashinkoji dalam hati mengatakan, "Gah, kukira aku dapat menyelidiki tujuan Jigen lewat pergerakannya. Tapi ternyata aku yang telah diamati." Sementara itu di toko bunga Ino sedang menggunakan kemampuan sensoriknya. Ino mengatakan, "Cakra ini pasti musuh yang mengincar Kawaki, tepat di dekat Naruto." Sarada terkejut mendengar perkataan Ino. Ino mencoba berkomunikasi dengan Naruto. Ino mengatakan kepada Naruto, "Naruto, kau tidak apa-apa?" Naruto menjawab, "Ya, musuhnya cuma satu di hadapanku. Aku ingin mengatasinya sendiri seperti yang lalu." Ino mengatakan, "Dimengerti. Akan kubuat pasukan polisi bersiaga untukmu." Naruto mengatakan, "Tentu, makasih." Jigen lalu mengatakan kepada Naruto, "Kelihatannya aku berada di ruang tamumu. Benar kan?" "Aku minta maaf, Uzumaki Naruto. Aku tidak bermaksud memasuki rumahmu tanpa izin." Naruto mengatakan kepada Jigen, "Lupakan itu. Kau Jigen kan? Aku ingin berbicara denganmu." Ini adalah pertama kalinya Naruto bertemu dengan Jigen. Jadi Naruto penasaran dan ingin bicara dengannya. Jigen melihat Naruto, sementara Kawaki hanya terdiam. Jigen mengatakan kepada Naruto, "Aku cuma datang untuk menjemput anak bandalku. Itu saja. Aku akan segera pergi. Aku tidak ada maksud memulai masalah denganmu." Naruto langsung melaju ke arah Jigen dan bermaksud menyerang. Naruto dengan keras mengatakan, "Bukan kau yang memutuskan di sini." Lalu dengan cepat Jigen menendang perut Naruto. Naruto terpental dan merasa kesakitan karena tendangan Jigen ini. Naruto mengatakan dia cepat. Jigen lalu melemparkan batangan-batangan hitam kepada Naruto. Naruto terkena batangan-batangan hitam ini. Batangan-batangan hitam ini menancap di tubuh Naruto. Hal itu menyebabkan Naruto tidak bisa bergerak. Naruto tergeletak dan merasa sangat kesakitan. Jigen mengatakan kepada Naruto, "Aku tak punya waktu bermain denganmu. Jadi diamlah di sana sebentar." Kawaki hanya terdiam. Jigen mengatakan kepada Kawaki, "Sekarang anakku yang nakal, liburanmu usai. Ayo pulang." Kawaki mengatakan kepada Jigen, "Aku bukan anakmu, dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai ayah." Jigen mengatakan, "Baiklah, cepat bangun atau kau mau terluka lagi." Kawaki terdiam dan berkeringat mendengar perkataan Jigen. Sementara itu di toko bunga Ino sedang berkomunikasi dengan seseorang. Ino mengatakan, "Ya, itu benar. Ikuti saja protokolnya." Mengetahui ada sesuatu yang terjadi, Sarada mengatakan kepada Sakura, "Mama, aku mau pulang." Sakura mengatakan, "Oh, oke. Hati-hati, Sarada." Sarada keluar dari toko bunga Ino sambil membawa bunga yang dibeli Sakura. Sarada lalu berlari. Sambil berlari, dalam hati Sarada mengatakan, "Hokage ke-7, Kawaki, aku tidak tahu apa ada yang bisa kulakukan, tapi aku tidak bisa tinggal diam saja." Sarada
tidak berniat pulang, namun dia berniat pergi ke tempat di mana Naruto dan Kawaki berada. Sarada berniat ke sana karena ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Kawaki mencoba menyerang Jigen dengan memukulnya. Namun Jigen dengan mudah memegang tangan Kawaki. Kawaki berniat melepaskan tangannya, namun tidak bisa. Jigen menggenggam erat tangan Kawaki. Kawaki mengatakan kepada Jigen, "Tanda busuk yang kau berikan ini, katakan cara menyingkirkannya." Jigen menanyakan kepada Kawaki, "Kau tidak peduli dengan karmanya? Kenapa?" Naruto yang masih tergeletak dalam hati mengatakan, "Apa-apaan tongkat ini? Mereka menyerap cakraku." Lalu tiba-tiba dalam tubuh Naruto, Kurama mengatakan kepada Naruto, "Menyedihkan, cepat bangun, kau mempermalukan nama Hokage." Naruto mengatakan, diam Kurama." Naruto pun berubah ke mode cakra Kyuubi. Masih sambil memegang tangan Kawaki, Jigen mengatakan kepada Kawaki, "Jadi kau lebih menyukai mainan tangan kanan itu daripada karma yang kuberikan padamu." Kawaki hanya terdiam mendengar perkataan Jigen. Jigen lanjut mengatakan, "Bagaimana kau bisa yakin kalau itu bukan benda untuk memonitor orang luar sepertimu? Kalau begitu, tidak ada bedanya antara itu dengan karma." Jigen mengatakan itu dengan perasaan agak marah. Kawaki mengatakan dengan keras, "Diam, Hokage ketujuh bukan orang sepertimu." Kawaki mengatakan itu dengan perasaan marah. Jigen menatap Kawaki dan menggenggam lengan Kawaki dengan keras hingga Kawaki kesakitan. Jigen mengatakan kepada Kawaki, "Aku muak dengan kebodohanmu. Cepat bangun. Tidak sadarkah kalau kau cuma diperalat? Tidak ada tempat bagimu di sini." Sementara itu, Boruto dan Mitsuki melaju cepat ke tempat di mana Kawaki berada. Karma Boruto menyebar. Mitsuki mengatakan kepada Boruto, "Karmanya menyebar lagi." Boruto mengatakan, "Sesuatu pasti terjadi pada Kawaki. Kita harus cepat." Inojin dan Shikadai yang sedang bermain kartu lalu melihat Boruto dan Mitsuki yang sedang berlari di atas bangunan. Shikadai mengatakan, "Bukankah itu Boruto dan Mitsuki? Mereka terlihat buru-buru. Ada apa ya?" Shikadai dan Inojin heran dengan Boruto dan Mitsuki yang terlihat buru-buru. Sementara itu, Jigen masih menggenggam lengan Kawaki dengan keras. Kawaki merasa kesakitan. Jigen mengatakan kepada Kawaki, "Dengar baik-baik, Kawaki. Akulah satu-satunya yang peduli padamu. Aku bukan pengecut yang terobsesi dengan perdamaian seperti Hokage. Yang dia pikirkan cuma perdamaian desanya. Akan kuperbaiki tangan kotor itu saat kita pulang. Tangan itu merusak pemandangan. Kita tinggalkan itu." Kawaki mengatakan kepada Jigen, "Hei botak, kau sangat memuakan. Tikus tidak berguna. Jangan berani menghina Hokage ketujuh." Kawaki mengatakan itu sambil mengaktifkan karmanya. Yang paling menarik adalah kepala Kawaki tumbuh tanduk di bagian kirinya. Jigen yang melihatnya terkejut dan dalam hati mengatakan, "Ini sejak kapan dia berkembang sejauh ini?" Lalu tiba-tiba Naruto datang dan menendang kepala Jigen hingga Jigen terpental. Setelah menendang Jigen, Naruto mendekati Kawaki dan mengatakan kepada Kawaki, "Kawaki, kau tidak apa-apa?" Jigen lalu bangun setelah terkena tendangan Naruto. Sambil melihat Jigen, Naruto mengatakan kepada Jigen, "Yang kau lakukan kelihatannya bukan teguran yang baik bagiku." Jigen melihat Naruto, sementara Kawaki melihat Jigen. Jigen mengatakan kepada Naruto, "Kau mau mengganggu apapun yang terjadi? Baiklah, aku akan melenyapkanmu, Uzumaki Naruto." Karma Jigen lalu menyebar ke seluruh tubuh. Jigen mengaktifkan karma dan memperkuat tubuhnya. Naruto juga memperkuat tubuhnya dan siap bertarung. Itulah cerita anime Boruto episode 203. Cerita ini berdasarkan manga Boruto chapter 36. Oke semua, jadi itu dia cerita lengkap anime Boruto episode 203 dan informasi lainnya. Jika ada kesalahan dari video ini, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.